Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safina Namra Putri dengan NPM 5782055 TRI 2B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 13 yaitu ICMP. 13.1 Pesan ICMP. Yang pertama, pesan ICMP v4 dan ICMP v6. Meskipun IP hanyalah protokol upaya terbaik, rangkaian TCP atau IP menyediakan pesan, kesalahan, dan pesan informasi saat berkomunikasi dengan perangkat IP lain. Pesan-pesan ini dikirim menggunakan layanan ICMP. Tujuan dari pesan-pesan ini adalah untuk memberikan umpan balik tentang masalah yang berkaitan dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu, bukan untuk membuat IP dapat diandalkan. Pesan ICMP tidak diperlukan dan seringkali tidak diizinkan dalam jaringan karena alasan keamanan. ICMP tersedia untuk IPv4 dan IPv6. ICMP v4 adalah protokol untuk perpesanan untuk IPv4. ICMP v6 menyediakan layanan yang sama untuk IPv6 tetapi menyertakan fungsionalitas tambahan. Dalam kursus ini, istilah ICMP akan digunakan ketika mengacu pada ICMP v4 dan ICMP v6. Jenis pesan ICMP dan alasan mengapa pesan tersebut dikirim sangat luas. Pesan ICMP yang sangat umum untuk ICMP v4 dan ICMP v6 dan dibahas dalam modul ini meliputi jangkauan tuan rumah host, tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau, dan waktu terlampaui. Jangkauan host. Pesan gema ICMP dapat digunakan untuk menguji keterjangkauan host pada jaringan IP. Host lokal mengirimkan permintaan gema ICMP ke host. Jika host tersedia, host tujuan merespon dengan co-replay. Pada gambar ini klik tombol putar untuk animasi. Ini gambar ada animasi ICMP Echo Request atau Echo Replay. Pengguna pesan ICMP Echo ini adalah dasar dari utilitas ping. Ping lalu dikirim ke sini. Nanti dia ngejawab dan ngirim ke sini. Tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Ketika host atau gateway menerima paket yang tidak dapat dikirimkan, ia dapat menggunakan pesan ICMP Destination Unreachable untuk memberitahu sumber bahwa tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Pesan akan menyertakan kode yang menunjukkan mengapa paket tidak dapat dikirimkan. Beberapa kode Destination Unreachable untuk ICMP v4 adalah 0 itu bersih tidak dapat dijangkau, 1 untuk tuan rumah tidak dapat dijangkau, 2 itu untuk protokol tidak dapat dijangkau, 3 untuk port tidak dapat dijangkau. Terus beberapa kode Destination Unreachable untuk ICMP v6 ini ada 0 itu untuk tidak ada rute ke tujuan, 1 untuk komunikasi dengan tujuan dilarang secara administratif misalnya firewall, 2 ada di luar cakupan alamat sumber, yang ketiga ada alamat tidak dapat dijangkau, dan yang keempat itu untuk port tidak dapat dijangkau. Lanjut, waktu terlampaui. Pesan ICMP v4 time accepted digunakan oleh router untuk menunjukkan bahwa paket tidak dapat diteruskan karena bidang time to live TTL paket dikurangi menjadi 0. Ketika router menerima paket dan mengurangi bidang TTL dalam paket, IPv4 menjadi 0. Router membuat paket dan mengirimkan paket time accepted ke host sumber.
ICMP v6 juga mengirimkan pesan ke time extend jika router tidak dapat meneruskan paket IPv6 karena paket telah kadaluarsa. Ahli-ahli bidang TTL IPv4 ICMP v6 menggunakan bidang batas hop IPv6 untuk menentukan apakah paket telah kadaluarsa. Pesan ICMP v6. Pesan informasi yang telah salah pesan informasi dan kesalahan yang ditemukan di ICMP v6 sangat mirip dengan pesan kontrol dalam kesalahan yang diterapkan oleh ICMP v4. Namun, yang versi 6 memiliki fitur baru dan fungsionalitas yang ditingkatkan dan tidak ditemukan di versi 4. Pesan versi 6 ini dienkapsulasi dalam IPv6. ICMP v6 menyertakan 4 protokol baru sebagai bagian dari Neighbor Discover Protocol ND atau NDP. Pesan antara router IPv6 dan perangkat IPv6 termasuk alokasi alamat dinamis adalah pesan permintaan router RS dan pesan iklan router atau RA. Pesan antar perangkat IPv6 termasuk deteksi alamat duplikat dan resolusi alamat adalah sebagai berikut nih: pesan permintaan tetangga atau NS dan pesan iklan tetangga atau NA. Oke, lanjut. Di sini ada yang kedua, yaitu test ping dan traceroute. Ping atau uji konektivitas. Dalam topik ini nih kita akan belajar tentang situasi di mana setiap alat digunakan dan cara menggunakannya. Ini ping adalah utilitas pengujian IPv4 dan IPv6 yang menggunakan permintaan gema ICMP dan pesan balasan gema untuk menguji konektivitas antar host. Untuk menguji konektivitas ke host lain di jaringan, permintaan gema dikirim ke alamat host menggunakan perintah ping. Jika host di alamat yang ditentukan menerima permintaan gema, ia memproses dengan balasan gema. Saat setiap balasan gema diterima, ping memberikan umpan balik tentang waktu antara saat permintaan dikirim dan saat balasan diterima. Ini bisa menjadi ukuran kinerja jaringan. Ping memiliki nilai batas waktu untuk balasan. Jika balasan tidak diterima dan dalam batas waktu, ping memberikan pesan yang menunjukkan bahwa respon tidak diterima. Ini mungkin menunjukkan bahwa ada masalah, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa fitur keamanan yang memblokir pesan ping telah diaktifkan di jaringan. Adalah umum untuk ping pertama, untuk batas waktu jika resolusi alamat atau ARP atau ND perlu dilakukan sebelum mengirim perintah gema ICMP. Setelah semua permintaan dikirim, utilitas ping memberikan ringkasan yang mencakup tingkat keberhasilan dan waktu pulang pergi rata-rata ke tujuan. Jenis pengujian konektivitas yang dilakukan dengan ping meliputi ping loopback lokal, ping gateway default, ping dan ping host jarak jauh. Ping loopback. Ping dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal IPv4 dan atau IPv6 pada host lokal. Untuk melakukan pengujian ini, ping alamat loopback lokal 127.0.0.1 untuk IPv4 dan :1 untuk IPv6. Respon dari 127.0.0.1 untuk IPv4 atau :1 untuk IPv6 ini menunjukkan bahwa IP diinstalasi dengan benar pada host. Respon ini berasal dari lapisan jaringan. Namun respon ini bukan indikasi bahwa alamat masker atau gateway
dikonfigurasi dengan benar, juga tidak menunjukkan apapun tentang status lapisan bawah tumpukan jaringan. Lapisan bawah tumpukan jaringan, bawah tumpukan jaringan. Ini hanya menguji IP melalui lapisan jaringan IP. Pesan kesalahan menunjukkan bahwa TCP atau IP tidak beroperasi pada host. Lalu ada ping gateway default. Kita juga dapat menggunakan ping untuk menguji kemampuan host untuk berkomunikasi di jaringan lokal. Ini umumnya itu dilakukan dengan melakukan ping alamat IP gateway default host. Ping yang berhasil ke gateway default menunjukkan bahwa host dan antarmuka router yang berfungsi sebagai default gateway keduanya beroperasi di jaringan lokal. Untuk pengujian ini, alamat gateway default paling sering digunakan dalam router, digunakan karena router biasanya selalu beroperasi. Jika alamat gateway default tidak merespon, ping dapat dikirim ke alamat IP host lain di jaringan lokal yang diketahui beroperasi. Jika gateway default atau host lain merespon, maka host lokal dapat berhasil berkomunikasi melalui jaringan lokal. Jika gateway default tidak merespon tetapi host lain merespon, ini dapat mengindikasi masalah dengan antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway default. Salah satu kemungkinannya adalah alamat gateway default yang telah dikonfigurasi pada host. Kemungkinan lain adalah bahwa interface router mungkin beroperasi penuh tetapi memiliki keamanan yang diterapkan padanya, yang mencegahnya memproses atau merespon permintaan ping. Ping host jarak jauh. Ping juga digunakan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi di seluruh jaringan. Host lokal dapat melakukan ping host IPv4 operasional dari jaringan jarak jauh, seperti yang ditunjukkan pada gambar router. Ini gambar ini. Router menggunakan tabel perutan IP-nya untuk meneruskan paket. Jika ping ini berhasil, pengoperasian sebagian besar antar jaringan dapat diverifikasi. Ping yang berhasil di seluruh antar jaringan mengonfirmasi komunikasi di jaringan lokal. Pengoperasian router yang berfungsi sebagai gateway default dan pengoperasian semua router lain yang mungkin berada di jalur antar jaringan lokal dan jaringan host jarak jauh. Selain itu, fungsionalitas host jarak jauh dapat diverifikasi jika host jarak jauh tidak dapat berkomunikasi di luar jaringan lokalnya. Host jarak jauh tidak akan merespon. Seperti ini. Dibalas. Oke. Traceroute atau uji jalur. Ping digunakan untuk menguji konektivitas antar dua host tetapi tidak memberikan informasi tentang detail perangkat antar host. Traceroute atau traceroute adalah utilitas yang menghasilkan daftar lompatan yang berhasil dicapai. Di sepanjang jalur, daftar ini dapat memberikan informasi, verifikasi, dan pemecahan masalah yang penting. Jika data mencapai tujuan, maka pelacakan mencantumkan antarmuka setiap router di jalur antar host. Jika data gagal, dapat beberapa lompatan sepanjang jalan. Alamat router terakhir yang merespon jarak jauh dapat memberikan indikasi di mana masalah atau batasan keamanan ditemukan. Waktu pulang pergi atau RTT. Menggunakan traceroute memberikan waktu pulang pergi untuk setiap lompatan di sepanjang jalur dan menunjukkan jika lompatan gagal merespon. Waktu pulang pergi adalah waktu yang dibutuhkan paket untuk mencapai host jarak jauh dan respon dari host kembali. Tanda bintang digunakan untuk menunjukkan paket yang hilang atau tidak dibalas.
Informasi ini dapat digunakan untuk menemukan router yang bermasalah di jalur atau mungkin menunjukkan bahwa router dikonfigurasi untuk tidak membalas. Jika layar menunjukkan waktu respon yang tinggi atau kehilangan data dari lompatan tertentu, ini merupakan indikasi bahwa sumber daya router atau koneksinya mungkin tertekan. Batas hub IPv4, TTL, dan IPv6. Traceroute menggunakan fungsi bidang TTL di IPv4 dan bidang hub limit di IPv6 di header layer 3 bersama dengan pesan ICMP time exit. Ini bagaimana melihat pamer Traceroute memanfaatkan TTL. Untuk urutan pertama, pesan yang dikirimkan dari Traceroute akan memiliki nilai bidang TTL 1. Hal ini menyebabkan TTL menghabiskan waktu paket IPv4 di router pertama. Router ini kemudian merespon dengan pesan ICMP v4 time exit. Traceroute sekarang memiliki alamat lompatan pertama. Traceroute kemudian secara progresif menambah bidang TTL 2, 3, 4, dan lain-lain untuk setiap urutan pesan. Ini memberikan pelacakan dengan alamat setiap lompatan saat paket habis waktu lebih jauh di jalur. Bidang TTL terus ditingkatkan hingga tujuan tercapai atau ditingkatkan ke maksimum yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah tujuan akhir tercapai, host merespon dengan pesan ICMP port tidak dapat dijangkau atau pesan ICMP echo reply alih-alih pesan ICMP time exit. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.